jam kedua ini kita belajar tentang agama dan budi pekerti. Ya, untuk hari ini Bunda akan mereview kembali materi-materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, untuk yang pertama Bunda akan review materi tentang Triparata. Ya, Triparata itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata tri dan kata parata. Tri artinya adalah tiga dan parata adalah kebahagiaan atau kesejahteraan. Nah, jadi jika diartikan Triparata artinya tiga kebahagiaan atau kesejahteraan untuk orang lain. Nah, Triparata ini memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah asih, punya, dan bakti. Asih ini artinya adalah saling menyayangi, cinta kasih. Nah, di ajaran asih ini kita diajarkan untuk saling menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, selain asih kita juga harus menerapkan ajaran asah. Nah, asah itu artinya adalah saling menghargai. Selain asah, asih, dan ada juga asuh. Asuh itu artinya adalah menghormati. Jadi di ajaran asih ini kita diajarkan untuk melaksanakan ajaran asih, asah, dan asuh. Nah, saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menghormati. Nah, selain itu asih juga mengajarkan kita untuk yang namanya tatwam asih, ya artinya memandang semua makhluk hidup itu sama. Tatwam asih itu artinya adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, yang kedua, bagian dari Triparata yang kedua adalah punya. Punya ini artinya adalah memberikan sumbangan atau memberikan bantuan. Nah, punya atau memberikan bantuan ini hendaknya selalu didasari dengan hati yang tulus, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan. Punya ini kita lakukan seperti kegiatan tolong menolong, membantu, menyumbang kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Nah, bagian yang ketiga dari Triparata ini adalah bakti. Bakti bisa diartikan sebagai rasa sujud atau hormat. Nah, bakti itu biasa kita terapkan pada yang namanya catur guru atau 4 guru yang harus kita hormati. Yang pertama adalah guru swadhyaya. Guru swadhyaya ini adalah Samayawidi. Wujudnya dapat kita lakukan dengan cara rajin bersembahyang. Kemudian adalah guru rupaka atau guru reka, disebut juga dengan orang tua. Nah, contoh pengamalan sujud bakti kepada guru rupaka bisa kita terapkan, yaitu seperti menghormati orang tua, mendengarkan nasihatnya, membantu orang tua. Dan yang ketiga adalah guru pengajian. Guru pengajian adalah guru yang mendidik anak-anak di sekolah. Nah, contoh hormat kepada guru pengajian adalah tentu saja kalian mengerjakan tugas dengan baik, mengirim tepat waktu, mendengarkan perintah dan nasihatnya. Yang keempat adalah guru wisesa. Guru wisesa di sini adalah pemerintah. Nah, contoh bakti kepada guru wisesa dapat kita terapkan, yaitu seperti mentaati peraturan lalu lintas, tidak melanggar hukum. Menurut tingkatannya, bakti terbagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama yaitu apara bakti, yang artinya tingkatan bakti yang rendah yang masih mengharapkan imbalan. Dan yang kedua adalah tingkatan para bakti, di mana tingkatannya ini lebih tinggi. Jadi dalam perwujudannya, dalam melakukan bakti ini tidak mengharapkan yang namanya imbalan. Nah, itu tadi adalah review Bunda tentang Triparata. Ya, materi selanjutnya adalah Devi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, agama Hindu selain kita memiliki yang namanya kitab suci Weda atau Caturveda, kita juga memiliki kitab suci yang namanya Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ini adalah salah satu kitab yang disusun oleh Maharishi Vyasa. Di mana Bhagavad Gita ini berisi tentang percakapan antara Arjuna dengan Sri Krishna saat di medan perang
Kurusetra sebelum melawan Kurawa. Bhagavad Gita ini terdiri dari 700 sloka yang terbagi menjadi 18 bab. Di mana salah satu bab di dalam Bhagavad Gita yaitu Bhisma Parva menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat dua sifat, yaitu sifat Daivi Sampat dan Asuri Sampat. Daivi Sampat berasal dari dua kata ya. Yang pertama kata Dev dan kata Sampat. Dev ini artinya dewa dan Sampat adalah sifat. Jika diartikan Daivi Sampat artinya adalah sifat kedewaan. Nah, contoh sifat kedewaan ini adalah sifat-sifat baik seperti cekatan, bijaksana, jujur, sopan, dan lain sebagainya. Sedangkan Asuri Sampat ini juga berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata Asura dan kata Sampat. Nah, Asura di sini artinya keraksasaan dan Sampat tadi apa? Ya, Sampat tadi adalah sifat. Jadi Asuri Sampat bisa diartikan sifat keraksasaan. Sifat keraksasaan ini adalah sifat-sifat yang jelek yang ada dalam diri kita. Nah, sifat-sifat Asuri Sampat ini lebih dipengaruhi oleh yang namanya Satripu atau 6 musuh dalam diri manusia. Nah, adapun bagian-bagian Satripu ada Kama, ada Loba, ada Kroda, ada Moha, ada Mada, dan ada Matsarya. Untuk mengendalikan sifat Asuri Sampat ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu melaksanakan ajaran yang namanya Trikaya Parisuddha atau 3 perbuatan yang baik, yang terdiri dari Manacika artinya berpikir yang baik, kemudian Wacika berkata yang baik, dan Kaika berbuat yang baik. Nah, itu tadi adalah review materi kita hari ini tentang Triparata dan Daivi Sampat dan Asuri Sampat. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca kembali materi tersebut di buku LKS ataupun di buku paket. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. I hope you understand for listen today. And I'm close with Paramal Santi. Om Santi Santi Santi.